Ketika lihat dia punya anak sakit, panas begitu, celup handuk di air, terus dia taruh di sini kan. Tapi saya rasa itu ibu-ibu dulu, yang Ibu Budiwati dan Iwan itu. Yang ibu-ibu muda sekarang anak sakit dia foto. Sudah foto lagi dia upload baru tulis, Dede sakit. Cepat sembuh nih, mama sayang Dede. Habis itu Dede punya foto satu, DP mama pun 30. Itu yang sakit DP mama. Di sini ada yang mama-mama begitu? Ada di sini itu mama-mama. Coba tunjuk itu. Belajar firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu biar menjadi saluran berkat firman bagi jemaat-Mu semuanya hari ini. Berkati semua jemaat yang hadir bahkan sejauh suara ini terdengar. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, shalom. Ini tidak ada orang di sini. Shalom. Oke. 4 hari kita akan belajar bersama-sama di bawah semangat tema baca sama-sama 1, 2, 3. Kasih yang mempersatukan. Saya akan mengajak kita di malam ketiga ini belajar bersama dari bagian ini. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai yang ke-23. Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai yang ke-23. Yang sudah dapat katakan amin. Tidak ada yang dapat. Oh belum. Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Mau damai di hati atau mau shalom, yang penting kuat omong. Begitu. Shalom. Baik. Kita ibadah di KPI malam ketiga, KKR malam ketiga ini dalam keadaan saudara tidak usah doa supaya ini hujan tidak usah datang. Kasih saja dia datang. Hujan mengajarkan kepada kita 3 hal. Berapa hal? 1, hujan mengajarkan kepada kita supaya duduk semakin rapat. Kalau tidak hujan saya yakin kita tercerai-berai. Tapi karena hujan kita duduk semakin. Kan kita mau bicara tentang persatuan, lalu duduk jauh-jauh bersatu apa? Hujan mengajarkan kita supaya apa? Duduk semakin. Tapi duduk semakin rapat bikin apa? Itu juga jadi soal itu. Ada yang rapat tapi melingkar. Ada di sini ada begitu. Oke, yang kedua, hujan mengajarkan kepada kita supaya berteriak makin keras, berteriak makin. Ini perubahan dunia ini terlalu cepat. Kita belum siap untuk satu perubahan. Perubahan berikutnya sudah datang. Kalau gereja dan suara kenabiannya tidak keras diperdengarkan, saya kira kita kalah pada perkembangan dunia ini. Betul? Betul. Amin. Oke, ketiga, di kampung dulu ada TK-TK. Ada apa? TK? Habis TK? Lihat ini yang bikin kacau gereja ini. Di kampung itu ada TK-TK. TK? Habis TK? Ini lagi. Ini orang mau apa sebenarnya ini? Ulang-ulang. TK? Habis TK? Konsisten sekali orang. Habis TK ya TK kok. Ada TK dulu bilang begini, dengar jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Ini kursi saja. Jemaat. TK dulu bilang begini, jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Apa? Tidak tahu. Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Hujan kenapa? Hujan kalau atap bocor.
Kan dia menetes begini, kan kita cari begini. Betul kok tidak? Tidak mungkin dia menetes di bawah terus kita cari, tidak tahu bocor di mana, itu kan tidak betul. Jatuh di bawah, cari di artinya jemaat. Artinya semua peristiwa yang terjadi di kolong langit ini mesti cari dia punya jawaban di. Mesti cari jawaban di. Kenapa kita tinggal di sini? Cari jawaban di. Kenapa kita suami muka begitu? Cari jawaban di. Iya toh. Kalau kita lepaskan persoalan di dunia dari persoalan di atas, saudara repot. Banyak orang tidak beriman akan repot mencari tahu tentang kekristenan. Karena saudara bisa bayangkan satu pertanyaan paling penting. Mungkinkah seorang perawan bisa mengandung dan melahirkan? Kalau kita tidak mencari jawabannya dari atas, saya kira kita repot sendiri. Jadi ada hubungan antara yang terjadi di bawah dengan di atas. Baik. Sekarang kita masuk untuk tema ini dan teks yang kita baca. Jemaat. Jemaat. Murid Tuhan Yesus ada berapa? 12 kalau pakai bahasa Indonesia? Ya 12. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Minahasa? Tidak tahu juga. Murid Tuhan Yesus ada berapa? 12 itu banyak atau sedikit? Sedikit atau banyak? Banyak atau sedikit? Lebih banyak orang di sini atau yang murid Tuhan Yesus itu? Oke, jemaat. Murid Tuhan Yesus yang 12 saja, ada yang nelayan-nelayan kecil di Galilea, orang-orang biasa. Tapi ada pemungut cukai seperti Lewi, dia punya jabatan. Murid Tuhan Yesus yang ada 12, ada anak-anak muda seperti Yohanes, tapi ada Yakobus yang sudah tua. Murid-murid Tuhan Yesus yang hanya 12, ada Lewi mengabdi kepada Roma. Roma menaksir pendapatan dari satu daerah, dia lelang jabatan. Orang boleh pungut di situ, makan dari itu pungutan, dan kirim separuh ke Roma. Dia mengabdi dan cinta kepada Roma. Tapi ada orang seperti Simon orang Selot, seorang anggota partai politik dalam masyarakat Yahudi yang anti terhadap Roma. Dia orang hanya 12. Ada orang yang tidak punya jabatan, ada yang punya, ada anak muda, ada orang, ada yang cinta terhadap Roma, tapi ada yang anti. Itu orang 12 saja potensi konflik sudah ada. Oh, itu mau konflik itu. Apalagi kita banyak-banyak orang. Apalagi kita punya gereja sangat banyak. Karena itu bagian-bagian dari doa Yesus ini. Dia mau kasih tahu begini. Supaya mereka menjadi satu. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu, bukan supaya mereka menjadi seragam. Menjadi satu dan menjadi seragam itu dua hal yang beda. Beda atau tidak? Beda atau tidak? Beda. Seragam itu, satu pakai baju putih, semua pakai baju. Satu pakai sepatu, semua pakai. Satu bilang do, semua bilang. Itu namanya Menjadi satu tidak harus seragam. Menjadi satu adalah pengelolaan terhadap perbedaan-perbedaan. Pengelolaan terhadap berbeda itu baik. Baik atau tidak? Saya kasih nikah satu pasang nikah di kampung. Yang laki-laki umur 54 tahun. 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya tahu jemaat yang hadir, mereka bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44 tahun. Waktu khotbah saya bilang begini. Dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu penting. Betul kok tidak? Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa kupa bilang domba korek-korek sebegitu tidak bisa. Memang harus berbeda, mengelola. Amin. Jadi persekutuan yang kita bilang mempersatukan itu pengelolaan perbedaan. Kenapa? Yang seragam belum tentu hatinya seragam. Amin. Ibu-ibu sudah sepakat mau pakai baju seragam. Sudah seragam saja mereka ribut lagi. Seragam ini polos atau kotak-kotak. Terus bilang polos. Sudah sepakat polos. Warna hijau atau coklat. Repot lagi. Yang pengelolaan perbedaan. Saya bilang di mana-mana. Mengelola perbedaan itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari ubi, pisang, santan, gula. So jadi dia bernama
Waktu sudah di kolak kita makan pisang masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan satu dengan yang lain. Bisa berkumpul di satu tempat, nama panci kah, periuk kah, tupperware kah, tapi berkumpul itu bareng-bareng semua kan? Atau siapa di Minahasa yang kalau dia mau makan kolak dia makan ubi di sana, pindah lagi makan pisang di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir duduk di atas kompor di sini, kan tidak bisa. Jadi kalau ada yang berbeda tidak ada masalah kan? Harusnya tidak ada masalah. Nah, jemaat, tadi doa Yesus adalah 1, 2, 3 supaya yang lain tidak tahu bohong, supaya mereka, doa supaya mereka menjadi satu itu adalah bagian-bagian terakhir Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan segera setelah itu dia akan berhadapan dengan pengkhianatan sampai dia mati, bangkit, naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, dan secara physically dia tidak lagi berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau begitu, doa ini dimaksudkan untuk apa? Ada 2 tujuan. Berapa tujuan? Berapa tujuan? 1, supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. 1, 2, 3. Di dalam kasih. Kalau dalam banyak orang tanpa kasih, semua kepalsuan. Ingat jemaat, tidak semua senyum tulus. Kita datang kita bilang shalom, shalom. Kita lewat WhatsApp. Betul atau tidak? Tidak semua. Saya berkhotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat tetap cantik juga. Dorang pakai baju yang bagus-bagus lagi, kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank macam tidak mau pulang. Mau lihat-lihat dorang terus begini. Baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dorang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi mesti ada jemaat. Di sini ini desa nama apa dulu? Kasih aman, suami istri aman, kakak adik aman, ipar-ipar. Mulai kacau ini mulai kacau ini. Saya tanya ulang dulu, ini desa apa? Kasih aman, suami istri aman, kakak adik, ipar-ipar, dan mama mantu. Itu mulai kacau, itu mulai tambah kacau. Kalau kasih tidak ada kita repot itu. Jemaat, hukum Taurat itu ada 10, ada berapa? Dari 10 itu dijabarkan menjadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia menjadi tinggal 1 kata, yaitu anak sekolah minggu. Di sini tidak ada sekolah minggu. Ini lanjut usia semua ini. Nah, yang PPA tadi, PPA, mentor. Coba berdiri semua. Yang tadi yang PPA dong, yang tadi ada menyanyi di sini. Berdiri di tempat. Tidak ada langsung pulang. Jadi orang datang menyanyi saja pulang. Oke. Oh ada. Oke. Tepuk tangan buat orang dong. Baik. Jemaat. Lihat dorang semua dan kita menyanyi. K-A. Tepuk tangan. Apa? Kasih itu apa? Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Oke, jemaat, itu lagu refleksi dari pertama Korintus pasal 13. Menjawab pergumulan perpecahan jemaat di Korintus. Yang lagi ribut soal siapa punya karunia paling besar. Dan di antara kelompok-kelompok yang satu semacam dia adalah kelompok Paulus dan satu kelompok dari Apolos. Itu pasal 13 kasih tahu tentang kasih. Kalimat di refnya itu menarik.
kasih itu stop. Sabar. Orang di sini sabar-sabar semua. Kenapa tidak mau jawab? Orang di sini sabar-sabar semua. Oke, jemaat. Dalam Alkitab itu sabar ada dua. Ada berapa? Satu, sabar terhadap situasi. Sama-sama. Ada situasi tertentu dalam hidup ini yang kita mau segera selesai. Tapi firman bilang apa? Sabar. Ada penyakit penderitaan dalam hidup yang kita mau segera selesai. Tapi firman bilang, ada masalah-masalah tertentu dalam hidup ini yang kita tidak mau dia lama lagi, harus segera selesai. Tapi firman bilang, ada anak-anak muda yang sudah tidak tahan lagi, mau buru-buru menikah. Tapi firman bilang, ada jemaat yang sudah tidak suka lagi dengar pendeta khotbah, bahkan sudah terlalu panjang, dia sudah kepingin mau pulang. Tapi firman bilang, kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama. Ada orang-orang tertentu dalam hidup kita ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang, ada tetangga-tetangga ini yang terlalu tapi firman bilang, ada pendeta-pendeta yang terlalu tapi firman bilang, ada anak-anak di rumah ini yang terlalu tapi firman bilang, ada suami-suami itu yang terlalu tapi firman bilang, ada istri-istri yang terlalu ada kok tidak? Ada kok tidak? Siapa pe istri? Tapi firman bilang apa? Sabar dan kasih itu tidak suka. Di sini ada yang suka marah-marah, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ada yang suka marah-marah? Ada ikut ibadah di sini? Dia pakai baju warna, aduh itu tambah masalah lagi nanti. Ini orang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, marahku sedikit-sedikit. Oke, jemaat. Saudara bisa bayangkan kalau tanpa kasih. Karena itu kasih menjadi penting. Untuk mengelola ini kebersamaan dalam persekutuan itu. Supaya tanpa kemunafik. Jemaat. Tahu munafik? Coba angkat tangan yang munafik. Tidak ada di sini. Ini orang jujur-jujur semua. Memang luar biasa. Kasih. Apa lagi? Apa lagi? Kasihmu, atur saja. Kasihmu Tuhan, sama-sama. Saling lebih kuat. Ajari. Kasihmu. Mbak, saya suka karena orang di sini suka menyanyi. Tepuk tangan dulu. Ada yang kita menyanyi dia diam-diam saja. Orang menyanyi ajarilah dia. Bukan karena rohani, karena tidak tahu. Lagu rohani orang tidak tahu. Tapi kalau tiba-tiba ada lagu kan langsung sudah tidak usah lagi. Jang balik. Lagu rohani. Ya, jemaat. Hafal ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun.
tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak, karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah. Apakah Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Kemudian Tuhan membenci dunia. Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Lebih kuat lagi. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jemaat, yang paling bisa mengkonfirmasi kasih tidak terpatahkan sebenarnya adalah ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu di sini 10. Yang lain ini anak PPA semua. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal, tetap sakit. Sesar itu abnormal, ibu. Ibu-ibu, waktu ibu sakit melahirkan, suami saja tidak bantu. Kami suami-suami waktu lihat ibu sakit melahirkan, kami hanya dari luar kamar sambil taruh tangan di kepala baru dia bilang, Yesus. Paling-paling hanya begitu. Sudah bilang Yesus lagi, dia bayangkan, kira-kira ini anak muka ikut siapa ini? Paling sakit kok tidak? Nah, sekarang saya mau bilang, anak-anak, waktu kamu baru lahir itu kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu Waktu kamu menangis itu orang tua pikir itu hanya 3. Berapa? 1. Basa. 2. Yang ketiga, salah di tulang itu. Iya. Anak-anak, waktu kamu lahir itu, kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak mereka. Amin. Jam 3 subuh pun masih ada orang tua yang gendong-gendong di anak begini. Betul? Sempoyongan tidak bisa tidur, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Dan karena itu ibu-ibu punya lagu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo. Padahal justru kalau anak bobo gigit. Kalau anak ada lari-larinya mau kemana gigit dia. Tapi sudahlah, jangan. Anak-anak, kamu itu waktu lahir itu tidak bisa omong. Tidak bisa? Atau siapa di antara kamu yang lahir dengan lahir langsung bilang yes? Anak-anak, karena kamu tidak bisa omong, orang tua ajar kamu omong satu-satu suku kata. Pa. Setelah orang sudah jadi anak PPA, remaja, SMP, SMA, ada suka bawa omong dan dong punya bapak mama? Ada suka? Lebih suka bicara dengan wah, anak lahir tidak tahu bicara. Kita tidak tidur gara-gara mereka. Ajar mereka bicara satu-satu suku kata. Sudah lancar bicara, lebih suka bicara dengan orang lain daripada orang tua. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan itu anak, Dora? Kenapa kasih makan, Dora? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Anak-anak, waktu kamu lahir itu kamu tidak bisa atau siapa yang lahir dari lahir langsung bilang putar ke kiri. Anak-anak, orang tua ajar kamu jalan satu-satu langkah, pegang di tangan baru ajar. Nah itu jalan belakang itu. Dorang sudah SMP, SMA, sudah bisa jalan. Ada suka jalan dengan orang tua? Jalan di mana? Dorang lebih suka jalan dengan? Saudara lihat sekarang, lahir tidak bisa buat apa-apa. Orang tua ajar mereka jalan. Setelah lancar bisa jalan sendiri.
Tidak mau jalan dengan orang tua, lebih suka jalan dengan teman. Pertanyaan terakhir sama, siapa suruh kasih makan itu manusia dorang? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak? Kasih tidak? Anak-anak, orang tua sampai bilang begini, anak-anak asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Orang tua itu kalau sampai bilang ikat perut, itu bukan berarti dorang mau pakai target, tapi dorang utang demi anak-anak dorang. Betul atau tidak? Anak-anak, kamu ada pegang handphone Android? Dengar baik-baik, pendeta bilang itu handphone utang. Orang tua beli untuk kamu. Anak-anak, ada yang pergi sekolah, pergi gereja bawa motor? Dengar baik-baik, itu motor utang. Anak-anak, orang tua belikan kasih kamu motor, tapi orang tidak mau dengar kabar celaka dari kamu. Saya mau tanya pemuda-pemuda dulu. Pemuda-pemuda, aduh, pemuda, tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pemotor? Motor sendiri? Solunas? Dengar, itu motor itu hasil dari pabrik. Orang yang kerja di pabrik itu otak bagus, kerja pakai sistem komputer lagi. Karena sudah pintar lagi pakai komputer, tahu memang ban di mana, velg bagaimana, gas, rem, speedometer, semua terukur dan terhitung. Tapi kita punya anak-anak yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Mereka ikut-ikut reparasi motor. Akhirnya motor bunyi seperti orang gila. Wah, wah, wah. Jemaat, saudara bayangkan jalan di ini desa ini sempit begini, tengah malam orang tidur, saudara lewat, wah, wah, wah. Itu orang punya doa hanya satu. Bilang apa itu doa? Itu doa bilang apa? Coba mati baik. Orang tua berdoa supaya kamu selamat, sejahtera, sentosa, tagal, wah, wah. Orang doa supaya, itu saudara, orang tua baca. Nah, jemaat, dengar. Lihat sini, jangan lihat itu Oto. Hei, ini orang dong tidak bisa fokus di gini. Oto satu lewat dong begini. Oto satu lewat dong begini. Hei, semua lihat sini dong begini. Oto lewat lagi. Mata, kepala tetap mata yang pindah. Jemaat, orang tua lahirkan kita banyak-banyak, tapi orang tidak mau titip kita dimanapun. Tapi anak-anak yang sudah sukses bisa sepakat titip orang tua di panti. Kalau ada yang sudah titip dan rencana titip, batalkan sudah. Karena hari ini kita titip orang, besok anak-anak titip kembali kita. Hidup ini hanya tukar sapa, titip sapa. Saudara dengar penjelasan ini baik-baik, kan kita mau bicara tentang kasih yang mempersatukan. Anak-anak, waktu kamu lahir, kamu pilek, ada ingus di sini. Orang tua tidak pernah pakai tisu. Pakai apa? Betul? Anak-anak, waktu kamu buang air besar, orang tua tidak pernah pakai sarung tangan, tapi tangan kosong. Sekarang pertanyaannya, waktu orang tua lanjut usia dan sakit, ada anak kandung yang urus? Mulai hilang suara kan? Anak kandung bisa sepakat kumpul uang minta orang di kampung yang urus orang tua. Karena anak kandung semua bersembunyi di satu kata yang namanya jemaat. Izinkan saya bertanya sedikit. Izin ibu. Ibu berapa saudara? Bapak berapa saudara? Di sebelah lagi. Ibu jangan semua ibu. Lain lagi. Bapak berapa saudara? 3. Bapak, izin mama berapa? 4. Saya bertanya untuk kita renungkan sedikit. Orang tua bisa lahirkan dan membesarkan kita 2, 3, 4. Tapi 4 anak yang sudah sukses belum tentu bisa urus 1 mama yang masih hidup.
Belum tentu. Belum tentu. Waktu kita sakit orang tua bisa berhari-hari atur kita sampai tuntas. Tapi hari ini kalau ada orang tua sakit dan anak sempat jaga 2 hari, dia sudah marah-marah. Papa mama tidak ada anak lain lagi, hanya saya saja, hanya saya saja. Dia bisa online berjam-jam, tapi mungkin jarang menelpon orang tua. Tapi ketika orang tua mati, dia bisa telepon berulang-ulang, jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Kita menyanyi satu lagu dulu. Ini lagu dunia, tapi biar kita menyanyi di ibadah izin penjaga kita. Saya bertanggung jawab. Kasih ibu ke tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Coba ulang menyanyi ini lagu sambil bayangkan mama mantu punya muka. Saudara tidak mau bayangkan? Kasih kepada siapa? Mau sampai kapan itu? Hanya apa? Harap kembali kok tidak? Seperti apa? Oke, kita ulang menyanyi lagu ini. Dan anak-anak yang lihat dia punya papa mama ada duduk, itu anak harus bangun dari dia punya tempat duduk, datang peluk dia punya papa, datang peluk dia punya mama, dan bicarakan satu kalimat. Kasih. Silakan, ada papa mama di sini bangun. Tidak ada di sini, sebatang kara semua. Tidak ada. Oke, bangun. Saudara-saudara, kita akan menyanyi. Anggaplah ini hari terakhir saudara ketemu orang tua. Besok kau mati. Apa yang akan saudara bilang? Kasih. Bicara satu kalimat. Mau sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali kau Tio. Seperti apa? Baik, jemaat. Begini baru sedih-sedih. Saya kasih tahu saudara. Hal yang kecil saja untuk saudara mengekspresikan kasih bagi orang yang capek sekali melahirkan saudara. Saudara tidak mampu lakukan. Tapi saudara berharap ada sebuah persekutuan yang baik. Itu hanya cita-cita. Itu hanya cita-cita. Orang tua itu berkorban terlalu banyak. Kalau dia mau hitung-hitung kekayaan kita seperti apapun tidak membalaskan itu semua. Kita jauh dari ekspresi kasih. Karena itu saya sengaja mengajak kita berefleksi sedikit dan berekspresi. Tujuan dari doa Yesus supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Karena itu akan merawat persekutuan. Anak-anak, ada yang masalah dengan orang tua dia banting pintu? Ada? Kalau sampai ada anak-anak yang masalah dengan orang tua, salah pendapat orang tua, dia banting pintu, itu karena dia belum tahu harga pintu berapa. Kalau dia sudah tahu itu harga pintu, dia akan tutup dengan hati-hati. Ibu-ibu dulu itu, orang tua dulu itu, ketika lihat dia punya anak sakit, panas begitu, celup handuk di air, terus dia taruh di sini kan. Tapi saya rasa itu ibu-ibu dulu, yang Ibu Budiwati dan Iwan itu. Yang ibu-ibu muda sekarang anak sakit dia foto, sudah foto lagi dia upload baru tulis Dedek sakit, cepat sembuh nih. Mama sayang Dedek. Habis itu Dedek punya foto 1, DP mama pun 30. Itu yang sakit DP mama.
Di sini ada yang mama-mama begitu? Ada di sini itu mama-mama. Coba tunjuk itu. Oke, jemaat. Itu harapan pertama, supaya mereka menjadi satu di dalam. Yang kedua, supaya mereka masing-masing pribadi menyatu dulu dengan Tuhan, baru menyatu dalam persekutuan. Maksudnya begini, saya pakai contoh saja. Bapak pendeta menyatu dengan Tuhan, ibu pendeta menyatu dengan Tuhan, bapak pendeta menyatu dengan Tuhan, saya menyatu dengan Tuhan, baru orang empat menyatu dalam sebuah persekutuan. Tidak boleh ada satu orang pun dalam persekutuan yang tidak menyatu dengan Tuhan tapi mau masuk dalam persekutuan. Dia akan menghancurkan persekutuan. Masing-masing pribadi. Aku di dalam engkau, engkau di dalam mereka. Masing-masing orang. Masing-masing pribadi yang menyatu dengan Tuhan baru datang menyatu di dalam persekutuan. Tapi saya bilang saudara begini. Kesatuan dengan Tuhan itu ada syaratnya. Ada apa? Syaratnya adalah menjaga kekudusan. Kenapa menjaga kekudusan menjadi syarat utama? Lihat sini. Itu oto warna hancur. Jemaat, kenapa menyatu dengan Tuhan itu syaratnya menjaga kekudusan? Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang suci tidak dapat bersatu yang tidak suci. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau kudus kita sebut terang, dan tidak kudus kita sebut gelap. Yang terang dapat bersatu dengan gelap. Yang terang dapat bersatu dengan gelap. Apa poinnya? Jemaat, ada orang bisa aktif pelayanan, menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Pendeta Yandi tiap hari berkhotbah dari satu daerah ke satu, menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Kalau tanpa menjaga kekudusan. Saudara pelayanan tiap hari, bahkan saudara maha hadir dalam semua ibadah, maha hadir. Senin hadir, Selasa hadir, semua. Lansia hadir, ibadah rumah tangga hadir, remaja hadir, anak-anak hadir. Menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Karena syaratnya menjaga kekudusan. Kenapa hal itu serius? Kalau tidak menjaga kekudusan, kita menjadi aktivis pelayanan. Kelihatan kita ada dalam semua ibadah, tapi tidak menyatu dengan Tuhan. Kalau orang diterang, bisa lihat orang di gelap? Bisa? Orang di gelap, bisa lihat orang di terang? Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah diterang, dia kembali ke gelap? Karena dia suka begini. Apa itu yang begini? Di sini ada tukang bahoba. Karena kalau dia suka begini, sedikitlah dia bilang, anak muda, terang atau gelap? Terang atau gelap? Terang, amin. Terang, yes. Mantap. Oke. Lalu kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Di sini ada yang biasa pacaran di gelap-gelap? Anak muda, rahasia negara apa yang kamu omong di gelap situ? Jadi tanpa menjaga kekudusan, kita hanya aktivis pelayanan. Kita tidak mampu membangun sesuatu. Jadi dikasih kita punya masalah ekspresi, di kesatuan kita punya masalah menjaga kekudusan. Pendeta Yandi, jadi apakah karena itu lantas doa Yesus tidak akan menjadi kenyataan? Jadi, bahkan sudah terjadi. Bagaimana menjelaskannya? Jemaat, di bagian kedua dalam pembacaan tadi begini, itu barang terjadi karena kemuliaan yang kau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka. Kemuliaan macam apa? Supaya bagian yang diharapkan itu bisa terjadi, dan itu menjadi tolak ukur kita sampai pada tema ini, kasih
yang mempersatukan. Ini kan tertulis di bawah perikop manusia baru. Saudara, ada 3 hal kemuliaan yang Tuhan berikan. Berapa? 1. Kemuliaan salib. Sama-sama, 1, 2, 3. Kemuliaan salib. Tuhan Yesus tidak mati konyol di atas kayu salib. Dia dimuliakan di kayu salib. Supaya kita yang karena dosa terpisah dari Allah menjadi satu dengan Allah. Kemuliaan salib. Tidak boleh ada satu orang pun dalam persekutuan jemaat yang kemuliaannya melebihi kemuliaan salib. Tidak boleh ada satu denominasi gereja dimanapun di dunia ini yang kemuliaannya melebihi kemuliaan salib. Itu menghancurkan persekutuan. Saudara tahu, iblis tahu kalau orang bersatu, iblis kalah. Dia pakai cara untuk orang tidak bersatu. Iblis tidak berani datang lagi dengan muka berdarah-darah dan bikin takut kita. Entah. Kalau dia ada, coba, iblis di mana? Jangan sudah berani. Dia akan pakai cara yang menghancurkan persekutuan. Kenapa pendeta-pendeta saling menghujat? Kenapa gereja-gereja saling menghakimi satu dengan lain? Karena pertengkaran kita adalah pertengkaran di luar dari kemuliaan salib. Perseteruan kita perseteruan di luar kemuliaan salib. Ada satu lagu, ini lagu lama. Semoga yang orang tua masih ingat, anak muda belajar. Pada saat tubuh kita jauh dari si, lihat salib. Lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, sepotong kayu tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Ku kenangkan cinta Tuhan. Ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Saudara lihat sekarang, kalau orang datang pada kemuliaan salib, tidak akan ada orang menyombongkan dirinya. Dia hanya bilang, ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta. Kalau saudara bertanya hari ini, Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Kalau hari ini saudara bertanya, seperti apakah Tuhan Yesus engkau mengasihi saya? Tuhan tidak jawab. Tapi dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saudara dan saya. Kemuliaan itu yang Tuhan berikan supaya mereka menjadi satu dalam sebuah persekutuan, dalam kasih yang mengikat. Bukan pura-pura. Kenapa semua diam-diam macam bersalah sekali? Kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama 1, 2, 3. Tidak boleh ada satupun orang di dalam persekutuan jemaat yang dengan alasan tertentu dia tidak mau taat. Tidak boleh. Merusak persekutuan. Saudara tahu, dalam bergereja ini kadang-kadang orang bikin sidang, sepakat sama-sama, terus sama-sama sepakat langgar. Babi yang tidak tahu apa-apa saja ikut mati gara-gara orang persidangan. Sudah habis semua sepakat, ayo langgar. Lalu kita bikin peraturan supaya kenapa? Tuhan Yesus taat, bahkan taat sampai mati. Ada orang tanya saya, pendeta Yandi, kalau Tuhan itu Tuhan dan dia penuh kuasa, kenapa waktu itu prajurit orang itu datang mau bunuh dia, dia tidak kasih keluar kuasa sedikit biar semua dunia tahu dia? Langsung semua orang percaya. Kalau saya yang Tuhan, terus dia, saya lihat engkau tidak mungkin jadi Tuhan, yang macam engkau tidak mungkin. Karena Tuhan itu taat. Bahkan taat sampai dalam gereja kami ada katekisasi.
Rata-rata di gereja kami itu katekisasi 1 tahun. Mereka yang ikut katekisasi itu kalau 3 kali tidak ikut pertemuan, tidak boleh ikut peneguhan CD. Kadang-kadang itu dilakukan CD pada waktu menjelang Natal. Nanti ada keluarga datang, ada orang tua datang, dia, pendeta, yo, Desember nanti ada peneguhan CD, yo, ada, bagaimana? Oh, saya punya anak yang sekolah dokter di Bandung itu. Itu anak terlalu pintar, pintar sekali. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Jadi kenapa sudah tahu semua? Itu dia mau datang pendeta, untuk dia datang pendeta boleh teguhkan memang. Terus kita bilang, janganlah kok dia tidak belajar. Tersinggung DP Bapak. Mau keluar dari gereja, bikin gereja baru. Keluar, tidak apa-apa. Orang lain punya anak boleh taat, ikut 3 minggu, tidak ikut, tidak. Kok dia punya anak terlalu apa? Dia punya anak kenapa? Kadang-kadang kita karena sesuatu dalam diri kita, kita boleh mengatakan kita tidak boleh taat. Tidak bisa. Itu menghancurkan persekutuan. Kenapa saudara lihat saya? Jemaat. Ketiga. Yang pertama tadi kemuliaan apa dulu? Mantap. Kedua kemuliaan? Mantap. Saudara benar begini sebentar akan dapat CP. Minta di panitia. Mohon maaf saya suara agak terganggu sedikit. So tua baru minum es nih yang begini. Baik, yang ketiga. Kemuliaan nama. 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Supaya dunia tahu engkau di dalam aku di dalam mereka, mereka di dalam engkau. Nama itu harus diketahui. Jemaat. Dulu itu sama dengan waktu itu. Sama dengan itu hari. Dulu sama dengan bagus sudah saudara ini. Dulu orang Israel tahu bahwa ada kekuatan, ada kuasa. Tapi siapa yang punya kuasa? Mereka tidak tahu. Mereka menyadari ada kekuatan, ada kuasa. Tapi siapa? Tidak tahu. Sampai suatu waktu Tuhan berjumpa dengan Musa. Kasih tengah itu anjing, wow di situ. Jemaat, sampai satu waktu Tuhan berjumpa dengan Musa untuk pembebasan setelah 430 tahun Israel dijajah di Mesir. Musa bilang begini, Tuhan, nanti kalau kita pergi di sana, orang tanya siapa yang suruh. Tuhan bilang, Musa, kasih tahu orang bilang, aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Pendeta Yandi datang di sini tanya, pendeta Yandi siapa yang suruh? Aku adalah aku. Saudara dapat mengerti yang begitu? Aku adalah aku. Dari aku adalah aku. Dia kasih naik sedikit. YHWH. Yahweh. Tapi nama ini tidak boleh diucapkan sembarang. Dari YHWH, dia kasih naik sedikit. Tapi Immanuel siapa? Karena orang NTT juga banyak ada nama Immanuel. Di sini ada nama Immanuel. Ada. Kalau Frankie, Immanuel yang mana? Ya saya menjelaskan pemerintahan ada di bahunya, bla 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 begitu. Injil Matius masih menyebutkan Immanuel dan Yohanes menyebutkan, dan nama itu adalah Yesus. Nama itu adalah Yesus, nama Tidak tahu lagu? Sudah cukup. Ikan naik. Jemaat, kalau sebentar pulang dari sini, pendeta kasih doi 1 orang 100.000, senang atau tidak? Cerita orang atau tidak? Cerita aku tidak? Pasti cerita, saudara pasti pulang cerita. Kau rugi tidak ikut KKR. Itu pendeta yang kepala botak, kasih kita dulu. Kan begitu? Saudara cerita begitu. Amin. Pertanyaannya, jemaat, Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara. DP harga lebih murah dari 100.000 atau lebih mahal dari 100.000? Lebih? Yakin? Amin. Pertanyaan terakhir, so kasih tahu orang.
Anda kasih tahu orang. Kenapa tiba-tiba membisu? Dapat pulsa 10.000, semua dunia tahu, dunia nyata, dunia maya, dunia lain tahu semua. Waktu itu pulsa masuk, dia capture itu barang, terus dia bilang, terima kasih nih, pulsa so masuk, besok lah. Pulsa 10.000 masuk, semua orang tahu, tapi nama Yesus yang tidak berani bicara pada orang lain. Masih banyak jemaat pikir bahwa pemberitaan Injil itu miliknya para pendeta, para gembala, penatua, pelsus, diaken, apa-apa. Orang yang penting gereja, saya gereja saja. Di sini ada. Kenapa diam-diam? Bagaimana mau kasih tahu, datang gereja saja tidak? Saya mau tanya dulu, jemaat. Kenapa ibadah ini hari yang lebih banyak mama-mama daripada bapak-bapak? Jemaat, berapa harga satu jiwa? Berapa harga satu jiwa? Ada satu waktu Tuhan Yesus kasih tinggal ribuan orang yang baru dapat sebuah mujizat. 5 roti, berapa ikan? Ikan mujair atau ikan apa? 5 roti, 2 ikan. Lebih berapa bakul? 12. Ada yang babungkus tidak? Ya pasti bungkus, makanya itu ada 12 bakul kan. Oke, jemaat. Tuhan Yesus kasih tinggal orang banyak-banyak. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa Tuhan Yesus hanya berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Legion berarti itu orang kerasukan kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? Kita punya teman pelayanan, satu roh jahat di DP otak saya, kita pusing. Ini 6.000. Wih! Di sini ada yang 2 di DP otak ada. Itu saya pusing kita. Ini 6.000. Ini orang jahat. Bukan saja jahat bagi orang lain, bagi dirinya sendiri pun dia jahat. Dia ambil batu, dia kasih hancur dia. Bagi beberapa orang, manusia macam begini lebih baik mati. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia datang kepada orang ini. Waktu Tuhan Yesus turun dari perahu, roh-roh jahat itu bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau orang Kristen baru saja mengenal nama Yesus, dia belum lebih hebat dari roh jahat. Karena roh jahat juga mengenal nama itu dan ketakutan. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi. Ada jaga babi kira-kira 2.000 ekor. Roh jahat itu meminta supaya masuk ke dalam babi-babi itu, dan Tuhan Yesus biarkan. Terjunlah babi-babi itu ke dalam jurang dan matilah 2.000 ekor babi. Para penjaga babi kehilangan pekerjaan, mereka kasih tahu orang di kampung datang usir Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Kalau tidak, lalu kenapa Tuhan biarkan 2.000 ekor babi mati? Jawabannya begini. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada raja di Yahudi. Tahu rage 50 cm tidak ada di Yahudi. Tapi yang haram itu orang pelihara 2.000 ekor, sementara ada 1 jiwa binasa mereka biarkan. Kan kita bicara tentang persekutuan. Tidak boleh ada 1 orang pun tercecer. Lebih baik 2.000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Itu yang Yesus marah. Sekarang coba hitung. Kalau babi 1 ekor harga 4 juta. Kali 2.000. Anak sekolah. Ini tamat semua ini. Anak sekolah. 4 juta kali 2.000. Ini yang cita-cita memenangkan Indonesia. 8 miliar harga 1 orang gila itu dalam konteks itu. Tanya. Ada gereja yang alokasikan 8 miliar untuk pekabaran Injil? Jemaat. Pendeta yang di keliling Indonesia, keluar negeri, di mana-mana. Pekabaran Injil kita tuh 1%, naik sedikit mungkin. Selebihnya perpindahan jemaat.
Tersinggung di Gemim, dia pindah ke Gemit. Tersinggung di Gemit, dia pindah gereja baptis. Tersinggung di sini pindah. Tanpa pekabaran Injil. Kenapa saudara lihat saya? Ini kita bicara persekutuan. Jemaat, tadi pertanyaan itu penting. Kenapa mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Siapakah orang gila itu? Orang gila itu bisa saja kita punya suami. Tidak percaya? Ibu-ibu cantik-cantik datang jalan sendiri. Pendeta tanya, ibu, mana suami? Jadi tahu sendiri. Nah, ini tanda apa? Ini tanda apa? Ada bapak-bapak waktu masih pemuda rajin jemput dia punya pacar bawa ke gereja. Sudah nikah dia masuk gereja. Terus pendeta tanya, kenapa so nikah so pemalas gereja? Dulu muda masih rajin. Dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah ke orang dua so jadi satu. Dua so jadi kalau istri so pergi sama juga dengan suami. Memangnya kalau istri so makan sama dengan suami so makan? Jemaat, dengar. Masuk surga itu macam pergi di WC. Pergi di mana? Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Tidak mungkin kita tanya, Pak Camat, yo, kemana? WC? Titip. Tidak bisa. Masing-masing pergi sendiri. Karena itu persekutuan. Itu persekutuan kan? Repot ini. Ada dua rumah jauh dari gereja, dekat hutan. Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan bilang kepada yang anak laki-laki, kakak, hari-hari Minggu begitu tolong jemput kopo adik perempuan bawa pergi sekolah Minggu. Dia jemput, yang laki-laki datang jemput. Sampai sekolah Minggu, yang perempuan ikut sekolah Minggu, yang laki-laki main kelereng di luar tunggu. Jadi remaja di gereja kami ikut katekisasi. Yang laki-laki jemput, antar ke gereja. Yang perempuan ikut pelajaran, yang laki-laki tunggu di luar. Rupa-rupanya orang dua jodoh. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi penatua diaken. Mau melayani di mana, suami tetap antar. Hujan badai, suami antar. Tapi sampai sana, yang ibu masuk pimpin di dalam, yang suami main kartu di luar. Pulang-pulang sama-sama. Satu waktu orang dua mati-mati sama-sama. Waktu jalan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu di pintu surga. Lihat istrinya datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk." Ibu ini masuk, lihat dia punya istri masuk. Yang suami juga cepat-cepat mau. Pas suami mau masuk begini, Simon Petrus bilang, "Bapak, sabar dulu, bapak, sabar." Sabar bagaimana? Bapak sabar dulu. Simon Petrus, kau tahu kau tidak? Yang masuk itu kita punya istri itu. Simon Petrus, saya tahu. Lo kenapa tahan kita? Bapak, dari dulu itu kan bapak hanya antar-antar saja kan? Jadi minta maaf bapak, hari ini pun bapak hanya antar saja. Bapak tempat di sebelah yang ada api-api itu. Ibu-ibu, tadi ada yang suami hanya antar. Terus suami bilang kalau so habis WA biar kita jemput. Ada? Kalau ada pulang kasih tahu suami ada salam dari Simon Petrus. Kemuliaan nama. Dunia mesti tahu. Kalau tiap hari gereja sibuk bertengkar, kapan dunia tahu? Dunia lebih tahu kita bertengkaran daripada kita pemberitaan. Kita butuh sedikit rendah hati. Supaya betul-betul kemuliaan itu terjadi atas kita. Banyak orang tidak berani menginjil. Karena takut. Mau mulai dari mana, berhenti di mana, orang tersinggung. Kita punya pengalaman pekabaran Injil banyak, tapi dua ini suka kita cerita di mana. Mungkin saudara kalau ikuti khotbah-khotbah saya di YouTube, mungkin saudara sudah tahu, tapi kita cerita. Satu saat saya pulang pelayanan malam dari Atambua, itu di perbatasan Timur Leste. Saya suka naik bis.
Biar dapat pengalaman baru, bisa cerita dengan orang. Saya duduk dekat satu laki-laki. Bis kalau jalan malam itu, woi dia lihat sini. Hei, bagaimana kita bisa menjadi satu kalau ini mata begini terus? Sebentar saudara pulang, jangan sampai jalan hanya begini saja. Jemaat, saya pulang di atas bis. Bis malam itu larinya luar biasa. Saya duduk dengan satu laki-laki. Orang dua sama umur mungkin ya. Malam itu karena auto lari terlalu kencang, karena bisa tidur. Terus kita tanya dia, misalnya kalau ini auto tak balik, orang mati, lu yakin masuk surga tidak? Dia bilang, kau sembarang saja. Saya mengerti dia pasti tidak punya jawaban. Saya bilang ke dia, kakak, kita juga dulu begitu, takut. Mati mau masuk di mana? Tapi waktu tahu Tuhan Yesus lahir untuk kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita, naik ke surga untuk kita. Sekarang kita yakin, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kita yakin pasti masuk surga. Dia bilang, kakak bisa yakin begitu? Yuk, Tuhan sama orang berdosa. Kalau bukan... Karena kasih kita diselamatkan. Dia bilang, kalau begitu tolong berdoa buat kita. Kami dua berdoa di atas bis. Segampang itulah kita memberitakan Injil. Satu waktu saya pulang pelayanan. Dari satu daerah perbatasan yang agak sedikit bermasalah karena banyak perampok. Perampok-perampok itu luar biasa karena mau rampok di sini orang kasih kabar. Nanti malam orang mau datang. Kasih tahu begitu. Harus lewat situ. Di kota kecamatan namanya Oin Lasis. Saya berjarak 15 kilo dari itu kota kecamatan. Ada nona-nona satu, bujang sih. Umur mungkin 20 tahun. Dia mau pergi ke Soe. Itu tempat lahir saya. Tapi sebut harus jelas. Soe artinya timba. Coba sama-sama. Bukan Soe. Kalau Soe itu kita Soe. Ini nona mau ke sana, tapi dia kan takut juga. Hari kira-kira 6:30 malam. Dia mungkin takut. Dia tunggu. Kira-kira ada orang lewat dengan motor atau tidak supaya dia bisa ikut. Dan dia dengar ada bunyi motor menuju dia. Dan itu kita. Pas sampai di muka begini, mungkin dia takut kita lewat. Dia lompat ke tengah jalan. Dia bilang begini. Kak! Kita dalam hati. Kak! Ini malam. Makanya dia bilang. Kalau siang dia bilang, sujelas kalau siang toh, pasti dia bilang, Om. Tapi sudahlah, manfaatkan malam itu. Waktu dia bilang, Kak, kita bilang, iya dek. Biar berimbang toh. Masa dia semangat, Kak, terus kita bilang, oh, dia kan nggak mungkin. Ya, Kak, iya dek. Pekabaran Injil dimulai dari persahabatan. Dia bilang, kakak mau ke Soe? Iyo. Boleh kurang sama-sama. Kita sama-sama, dia bilang. Boleh, kenapa tidak? Sudah, sama-sama tapi motor masing-masing. Kita bawa kita pe motor, dia bawa dia. Kita di kiri, kasih tinggal dia. Mau Erwin. Ini kita sebelah kiri, dia agak di tengah. 3 kilometer kami ke depan sana, ada orang bawa motor lari kencang. Serempet dia. Dia kaget begitu. Orang sudah lewat sana. Terus kita bilang, non, itu orang begitu kalau dia celaka dia masuk surga atau tidak? Ini nona bilang, yang macam begitu tidak masuk itu tidak masuk. Terus kita bilang, kalau nona sendiri celaka yakin masuk surga? Dia bilang, tidak tahu. Kita klaim semua orang masuk neraka, kita sendiri tidak yakin toh. Dia punya masalah. Kita kasih tahu dia, nona, kakak Jo dulu begitu. Takut. Tapi waktu tahu Tuhan Yesus lahir buat kakak, mati untuk kakak, bangkit, naik ke surga. Kakak yakin sekarang mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kita yakin pasti masuk surga. Dia bilang, kakak bisa yakin begitu? Nona, orang semua manusia orang berdosa.
Manusia mungkin lihat kita punya kebiasaan hari-hari kelihatan orang suci. Dalam hati, dalam pikiran penuh dengan dosa. Untung baik Tuhan Yesus mau selamatkan kita. Dia bilang, aduh terima kasih. Kakak boleh berdoa buat kita? Boleh. Orang dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi orang dua tidak tutup mata. Berani orang dua tutup mata. Pasti pasti kami langsung ke rumah Bapak yang jemaat. Tuhan Yesus akan bertanya pada saudara, bukan ada berapa gereja saudara bang. Dia akan bertanya, dia tidak akan bertanya, ada berapa kali KKR rekaman musik di sini? Dia tidak tanya pendeta Yandi ada berapa kali khotbah. Dia akan tanya ada berapa jiwa kau mau datang kepada Tuhan. Ada berapa jiwa tercecer yang kau biarkan dia. Kami ada dalam sebuah diskusi besar. Seseorang bilang saya begini, pendeta, tolong kasih pernyataan. Nah, saya butuh perkenalkan diri, pekerjaan saya tiap-tiap hari itu saya polisi. Terus di gereja saya penatua. Yang saya mau kasih tahu begini, tempat saya layani dekat rumah saya itu orang judi, mabuk banyak sekali situ. Sebagai polisi saya terganggu, sebagai penatua saya terganggu. Lihat sini, saya terganggu. Sebagai pengkhotbah saya terganggu. Terus saya senyum. Waktu saya senyum terus dia bilang begini, maaf pendeta, terlalu remeh kita pernyataan sampai pendeta senyum sinis begitu. Oh enggak, kita senyum bukan karena sinis, tapi kita senyum karena kita yakin sekali ada satu hal yang akan kita omong dan Bapak tidak pernah lakukan. Dia bilang apa itu? Apa itu? Saya tanya, Bapak kenal nama orang-orang itu? Tahu. Orang besar sama-sama kok di itu kampung. Berarti nama-nama mereka Bapak tahu? Iya tahu. Kalau begitu kita mau tanya, pernahkah secara pribadi Bapak diam-diam berdoa untuk orang-orang itu dan menyebutkan nama-nama mereka pada Tuhan? Dia diam dan kurang lebih 1 menit kemudian dia punya air mata menetes. Beberapa bulan kemudian kami ketemu dan dia bilang, pendeta terima kasih. Kenapa? Yang pendeta omong itu betul. Yang saya mau bilang begini, tidak ada manusia bisa bikin tobat manusia. Yang bisa buat tobat manusia itu hanya Tuhan. Tugas kita berdoa dan menyampaikan. Sebab doa mengubah. Tidak tahu. Doa. Tidak ada manusia rubah manusia. Sebab kalau manusia paksa rubah manusia, munah. Ada istri-istri bilang dia suami, Papa tidak boleh merokok. Dia punya suami tidak merokok di rumah. Waktu keluar dari rumah, gas atau rem, tinggi atau rendah. Waktu dia balik sudah ke rumah, dia berhenti motor coba cuci tangan. Papa, kenapa sampai cuci model begitu? Mami, virus sekarang ini terlalu banyak. Doa 1, 2, 3. Itu yang akan menolong kita. Saudara tidak usah mulai dengan pekabaran Injil. Saudara mulai dengan berdoa bagi orang-orang yang saudara mau supaya mereka diubahkan oleh Tuhan. Saudara boleh menyebut Tuhan. Tuhan yang paling tahu kita pemama mantu, pemulut. Itu daripada bikin status. Mama mantu baca dia tersinggung. Sebut saja pada Tuhan toh. Saya mau tanya jemaat. Ada orang yang saudara tidak suka? Ada? Dia ada di sini? Coba lihat dia. Kenapa lebih banyak lihat kita? Doa. Sama-sama 1, 2, 3. Itu memungkinkan
kita punya ini persekutuan. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Di atas itu saudara. Saudara baca berita tentang kasih, dengar berita tentang kasih. Oleh karena kasih itu, orang tua bisa mempertaruhkan nyawa bagi anaknya yang mau tenggelam. Karena kasih itu dia bisa melakukan apapun. Jadi kalau kita kehilangan kasih. Jemaat, ini saudara tahu. Tapi saya harus sampaikan ulang mengakhiri khotbah ini. Lihat sini. Kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah imanmu. Itu oto warna. Lihat ini muka ini lebih bagus dari itu oto. Jemaat. Tuhan Yesus, ini saudara yang suka kabar ini pasti tahu, tapi saya bicara ulang ya. Tuhan itu maha kasih. Amin. Tuhan itu maha adil. Amin. Tuhan itu maha semua toh. Kecuali mahasiswa yang mungkin tidak tahu. Tapi Tuhan maha kasih, dia maha adil. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan yang maha kasih sekaligus bisa maha adil? Itu yang repot. Maha kasih, dia sayang kita. Dia tidak mau kita dihukum. Maha adil, dia harus menghukum. Karena upah dosa ialah dosa besar atau kecil? Kalau kecil tidak. Bagaimana Tuhan yang mengasihi dan tidak boleh menghukum adalah Tuhan yang menghukum. Karena upah dosa ialah maut. Orang yang giat di pekabaran Injil suka ini menceritakan kisah ini. Lihat sini. Dalam bilang begini. Di abad ke-19 ada seorang jenderal tentara namanya Jenderal Samila. Jenderal siapa? Jenderal ini anti pemerintah dan karena itu dia bergerilya dari hutan ke hutan untuk lawan pemerintah. Satu waktu dia dapat laporan dari anak buah. Lapor komandan, kita kehilangan bahan makanan. Dia marah sekali. Sudah susah di hutan lagi, makanan tidak sedikit, ada yang pencuri lagi. Cari yang pencuri, tangkap, hukum di hadapan umum. Biar yang lain tidak boleh lagi mencoba. Kamu jangan coba-coba pulang kalau tidak dapat yang curi. Lihat sini. Sangat cepat mereka tangkap yang pencuri. Lapor, komandan, yang pencuri sudah kami tangkap. Oke, siap algojo, siap semua, terus saya pergi. Setelah semua siap, pergilah Jenderal Samila. Sampai di sana, betapa terkejutnya Jenderal Samila. Kenapa? Karena yang lihat sini. Betapa terkejutnya Jenderal Samila. Kenapa? Karena yang pencuri itu ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Ini DP mama. Kalau dia hukum DP mama, ini anak baik atau tidak? Anak yang tidak baik. Masa mama yang melahirkan dia hukum? Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama, ini pemimpin yang baik atau tidak? Tidak baik. Orang lain pasti dia hukum. Kenapa mama kandung tidak dia hukum? Lalu apa yang dilakukan oleh Jenderal Samila? Dia buka dia punya jubah tentara. Dengan semua lambang-lambang, kecuali bunga ini tidak ada. Dia buka. Dengan telanjang badan dia peluk dia mama kuat-kuat. Dalam pelukan itu dia bisikan satu kalimat penting di DP mama putalinga. Dia bilang begini, mama, aku mengasihi engkau. DP mama menangis. Dia peluk kuat-kuat terus dia perintah dia punya algojo. Cambuk! Para algojo maju pegang cambuk dan mulai cambuk DP mama. Saudara tahu, karena dipeluk mamanya kuat-kuat, tidak ada satu cambukan pun yang kena dia punya mama. Semua terkena di Jenderal Samila punya badan. Saya mau tanya saudara, ada kasih atau tidak? Ada keadilan atau tidak? Saudara lihat sekarang, kasih dan keadilan hanya bisa berjumpa dalam sebuah pengorbanan.